Halo Sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Mungkin istilah ini sudah tidak asing kita dengar. Dan istilah ini juga nampaknya pantas kita sematkan untuk narasumber yang akan kita undang hari ini. Di mana seperti yang kita tahu, mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha itu tidak hanya berasal dari Provinsi Bali, tapi sudah tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga ke Merauke. Nah, kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber, yang mana beliau ini merupakan alumni dari Universitas Pendidikan Ganesha yang berasal dari Biak, Papua. Nah, kalau kita udah mendengar Papua, pasti yang terbersit di benak kita itu, wah jauh sekali ya dari Pulau Dewata, Bali gitu, apalagi kalau dari kota Singaraja. Dan selama menempuh pendidikan di Undiksa, ia ini tercatat sebagai mahasiswa di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan telah lulus pada tahun 2020 yang lalu. Pastinya selama menempuh pendidikan di Undiksa, banyak hal manis yang telah ia ukir dan yang pasti banyak kisah inspiratif yang bisa kita jadikan motivasi bersama. Siapakah dia? Kita sudah bersama Lukas Norman Kebarek ya, benar ya? Oke. Halo Lukas, apa kabar? Ya, seperti hari ini saya sehat. Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat selalu. Semangat pastinya ya. Sangat, Kak. Oke, kapan balik ke Papua? Ya, semoga 2 hari ini. 2 hari yang akan datang gitu ya. Tapi sebelum ke Papua, kita angkut ke sini dulu Lukasnya. Kita buat ajak ngobrol-ngobrol biar sahabat Undiksa yang lain juga lebih tahu. Emang siapa sih Lukas ini gitu ya. Oke, biar yang belum tahu pada tahu nih ya. Boleh mungkin Lukas cerita sedikit tentang riwayat kehidupan Lukas. Lukas itu siapa sebenarnya? Keluarga, kondisi atau keadaan keluarga di Papua itu gimana sih sampai akhirnya bisa memutuskan untuk pergi kuliah ke Bali, ke Undiksa tepatnya. Iya, Kak. Jadi, halo semua, perkenalkan saya sendiri adalah Lukas Norman Kebarek, seperti yang tadi telah disebutkan. Saya adalah anak asli Biak, spesifik salah satu kabupaten di Papua. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, dan kalau ditanya tentang riwayat pendidikan saya, Kak, saya sebenarnya semenjak SMA, saya sudah merantau. Jadi, saya SD, TK, SD, SMP itu di Papua. Kemudian saya puji Tuhan mendapat beasiswa SMA di Yogyakarta. Sehingga saya dari tahun 2013 saya sudah merantau dan saya di tahun 2016 lanjutkan studi ke Bali. Jadi sekitar 7 tahun saya sudah merantau, Kak, di luar Papua. Oke, sekitar 7 tahun memutuskan berani untuk keluar dari tanah Papua. Betul gitu banget. Ya. Tapi apa yang memotivasi Lukas memilih Undiksa untuk tempat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi? Karena tadi kan dibilang SMA di Jogja. Betul. Dan di Jogja kan banyak nih ada universitas. Kenapa milihnya di Undiksa? Nah, ini rasanya adalah semua pertanyaan sejuta umat. Iya, benar, gitu kan? benar. Apalagi kalau saya sendiri SMA di Jogja, kayaknya di sana ada univ yang terbaik juga gitu kan di Indo gitu. Nah, tapi kenapa kemudian akhirnya memutuskan untuk studi di Undiksa? Yang pertama itu adalah alasannya karena beasiswa. Nah, saya semenjak SMA adalah penerima beasiswa yang mana itu dilanjutkan ke kuliah. Jadi saya kalau mau dibilang memilih, saya ditempatkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Jadi justru saya baru mendengar Undiksa ketika menerima beasiswa, Kak. Iya, di tahun 2016. Tapi hal yang kedua yang memotivasi saya, tadi kalau kita membahas tentang pendidikan, Kak, motivasi saya melanjutkan ke perguruan tinggi karena saya percaya bahwa pendidikan itu membawa perubahan. Sama seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela yang selalu mengatakan bahwa kalau kita mau buat perubahan ya pendidikan adalah senjatanya. Dan saya percaya itu. Karena ketika saya keluar semenjak SMA, banyak hal dan perspektif baru yang saya dapatkan yang saya lihat itu sangat clash atau perbedaannya sangat jauh dibandingkan ketika saya menuntut pendidikan di daerah saya, asal saya. Nah, itu yang kemudian membawa saya kenapa saya menuntut pendidikan ke perguruan tinggi dan akhirnya ditempatkan ke Undiksa. Bagi saya itu adalah anugerah, Kak. Anugerah. Anugerah, karena banyak hal yang luar biasa saya dapatkan di sini. Bisa jalan-jalan ke Bali juga akhirnya. Iya, pasti. Tadi kan Lukas sempat menyinggung bahwa sebenarnya setelah dapat beasiswa baru tahu ada kampus Undiksa gitu. Nah, kesan pertama setelah akhirnya memasuki kampus Undiksa itu bagaimana?
kayaknya ini mungkin bukan hal baru ya, tapi kayak anak-anak rantauan gitu udah tahu Undiksa khususnya Singaraja itu seperti apa ya. Yang pertama udah pasti culture shock, Kak. Karena begitu datang melihat budaya yang sangat berbeda jauh. Bayangin saya di budaya di Papua, saya ketemu budaya di Jogja yang sangat halus, dan ke Singaraja tiba-tiba ada budaya yang beda lagi gitu. Yang istilahnya ya kalau kita tidak seperti itu kita tidak bisa bersahabat. Iya, nggak bisa berbaur gitu. Betul, awalnya saya susah karena culture shock tadi, ya saya kaget. Tapi ketika saya melihat dari sisi yang berbeda, ternyata di balik budaya yang beda ini ada sesuatu yang sebenarnya tersirat secara tidak langsung bahwa orang pingin kita bersahabat. Dan satu kesan pertama ketika saya di Undiksa awalnya culture shock, tapi setelah itu berubah menjadi lingkungan yang sangat damai buat saya, Kak. Dan sangat bersahabat karena buktinya meskipun saya minoritas nih di satu kelas, saya datang di jurusan hukum, saya sendiri dari Papua di angkatan itu, dan di satu kelas 45 siswa saya sendiri Kristen. Tapi itu sangat membuat saya merasa damai di situ. Artinya justru saya merasa penerimaan di tengah perbedaan. Itu kesan saya sih, Kak. Oke, berarti kalau seperti itu, harmoni yang dibangun oleh Bapak Rektor itu benar-benar Lukas rasakan selama kuliah di Undiksa gitu ya. Oke, untuk misalnya cuaca atau iklim, apakah di Singaraja ini mirip sama di Papua? Nah, ini uniknya ya. Kalau kita bahas tentang iklim, tentang posisi geografis dan lain sebagainya. Sebenarnya Singaraja ini ya istilahnya mau dibilang 50-50 lah sama Biak gitu. Karena kan selain panas kalau siang dan malam dingin. Karena kan ada di dua lokasi, di pegunungan sama dikelilingi pantai gitu. Nah sama sebenarnya di Biak. Di Biak tuh saya tinggal di pulau. Istilahnya kalau Bali saya di Nusa Penida. Cuman ya memang saya punya ada wilayah gunung dan ada wilayah lautan, pesisir. Nah makanya sebenarnya untuk lingkungannya tuh benar-benar kerasa sama, hampir mirip. Makanya bisa nyaman di sini kan, Kak? Benar nyaman di sini gitu ya. Nah, lalu untuk dari segi pendidikan, selama Lukas menempuh pendidikan di sini, lalu fasilitas dan layanan-layanan yang diberikan Undiksa, menurut Lukas bagaimana? Puaskah atau mungkin ada hal-hal yang harus dibenahi mungkin? Ya, kalau kita bilang hal-hal yang harus dibenahi, mungkin untuk saat ini saya saya harus bilang bahwa ini adalah pengalaman subjektif, sangat personal ya. Tiap orang akan merasa di-treat oleh fasilitas itu berbeda. Nah, makanya saya akan menjawab dari sisi saya gitu. Supaya teman-teman mungkin kalau ternyata di luar sana merasa berbeda, ya mungkin itu karena teman-teman yang mengalami. Tapi yang saya alami bahwa saya melihat saya di sini sangat difasilitasi dengan layanan yang sangat baik. Yang pertama, lingkungan ketika saya menuntut pendidikan itu sangat suportif, Kak. Mulai dari bukan hanya di tingkat jurusan atau kelas gitu, tapi hingga di tingkat rektor, di tingkat universitas pun kami di-treat dan memberi saya senang dan bangga ketika saya ada di Undiksa adalah dukungan yang didapatkan itu tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai ke rektor, bahkan secara personal, Kak, gitu. Dan saya melihat bahwa justru ini yang membuat saya bisa survive untuk menjalani pendidikan saya selama 4 tahun. Selain lingkungan yang suportif dari dosen-dosen yang mudah untuk membantu, yang kedua ya kita bisa mengakses segala sesuatu, misalnya free wifi 24 jam. Saya sering kerja tugas sampai pagi kadang-kadang, ya karena di mana-mana bisa dapat gitu. Mungkin itu adalah hal yang sederhana. Tapi selain ketika kita belajar itu kan sesuatu yang kita butuhkan adalah kenyamanan. Bahkan kerja tugas malam pun saya ya tetap nyaman gitu. Karena tidak ada gangguan dan benar-benar terprotek dengan baik gitu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa buat tugas karena saya nggak punya kuota. Nggak ada gitu itu ya. Mohon maaf. Itu alasan klise sekali. Itu cuman pribadinya masing-masing aja. Berarti Lukas sendiri bangga menjadi warga dan alumni Undiksa? Wah, kalau ditanya bangga 100% deh gitu. 100%. Kalau bisa 200 ya 200 gitu ya. Oke, mungkin nanti bisa dibantu ya, diajak rekan-rekannya yang lain di Papua untuk bisa melanjutkan studinya di Undiksa. Nah, selama Lukas berkuliah di Undiksa, tadi kan kita sudah menyebutkan banyak hal manis yang diukir. Nah, hal manis itu nggak dari sisi pengalaman pribadi, maksudnya ketemu teman-teman baru ya. Tapi banyak sekali prestasi yang berhasil Lukas raih. Karena saya sendiri ini sebenarnya udah beberapa kali sering lihat Lukas warawiri di sosial media ya. Karena meraih berbagai penghargaan. Nah, kali ini nih saya mau tanya, masih ingat nggak sih penghargaan apa aja yang udah pernah Lukas raih?
Kalau ingat pastilah gitu kan. Siapa tahu saking banyaknya lupa gitu ya. Bisa jadi mungkin. Oke, kalau saya mungkin saya menyebutkan beberapa hal yang mewakili ya. Seperti di tahun 2017 saya pernah pertama kali mewakili kampus untuk mengikuti salah satu ajang international competition, dan di tahun 2018 saya berangkat ke Thailand mewakili Indonesia. Itu di salah satu event namanya Model United Nation. Kemudian di tahun 2018 saya juga terpilih menjadi tim debat Undiksa yang mewakili ke kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Itu saya mendapatkan best speaker 8 di regional Bali, NTB dan NTT. Saya sering menjuarai lomba debat di tingkat provinsi dan selalu masuk top 3, dan ya puji Tuhan di tahun 2019 saya menjadi Duta Muda ASEAN Indonesia dan saya juara 3. Itu kami seleksi di tingkat nasional, internasional, bahkan nasional. Nah, dan yang paling terakhir yang sangat berkesan sebelum saya lulus adalah pertama kali di kampus Undiksa itu mengeluarkan reward mahasiswa inspiratif. Nah, dan waktu itu saya yang dianugerahi sebagai mahasiswa inspiratif, dan itu cukup sangat membanggakan buat saya karena saya juga tidak pernah berekspektasi bahwa akan dianugerahi special award dari rektor seperti itu. Ya mungkin karena salah satunya saya tidak hanya di tingkat nasional atau internasional lombanya Kak, tapi saya pernah, mungkin teman-teman akan kaget ketika saya bilang saya adalah Duta Pembangunan Bali. Waduh, Duta Pembangunan Bali. Kalau kita sebut ada namanya Pro Bali Ambassador tuh. Saya terpilih di tahun 2019 dan saya waktu itu dianugerahi sebagai Best Personality, dan itu provinsi Bali yang mana semua anak-anak Bali, tapi saya satu-satunya anak Papua yang nerobos ke sana. Nerobos ya, mengalahkan putra-putri dari Pulau Dewata. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya selalu dianugerahi mahasiswa berprestasi dari tahun 2018 sampai saya lulus di tahun 2020. Kurang lebih seperti itu sih. Masih banyak tapi itu aja yang diingat. Ya itu yang paling berkesan lah ya, seperti itu. Nah berarti jika seperti ini, Lukas ini tipe orang yang meskipun aktif mengikuti berbagai perlombaan, tetap mengutamakan untuk pendidikan harus cepat kelar juga. Karena kan banyak orang yang karena mentang-mentang dia itu keenakan ikut lomba ya, jadi lupa nih sama tugas akhirnya dia. Tapi kalau Lukas enggak ya? Oh, saya tidak Kak. Saya punya tujuan datang di sini untuk studi, itu jadi selalu jadi prioritas. Tadi kan juga di awal Lukas sempat menyinggung bahwa pendidikan itu amat penting ya bagi Lukas. Seberapa penting sih pendidikan sampai akhirnya Lukas tuh berkeinginan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya gitu ya? Karena kalau kita mendengar orang-orang dari daerah Papua, maaf ya, bukan gimana, dulu tuh kan stigma orang-orang di sana tuh jarang menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Apa yang membuat Lukas akhirnya ingin sampai setinggi-tingginya lah gini menempuh pendidikan? Alasan pertama seperti yang tadi Kakak sudah sampaikan, bahwa mengalahkan stigma yang selama ini berkembang. Karena saya ingin membuktikan bahwa siapapun kita, apapun background kita, terutama asal kita, tidak menentukan seberapa jauh kita bisa mencapai pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan bahwa pendidikan adalah senjata untuk perubahan, seperti yang dikatakan Nelson Mandela. Dan saya percaya itu bekerja. Karena bahkan saya SMA saja, saya sudah mendapatkan beberapa perspektif baru yang membuat saya terlihat lebih unggul. Nah, artinya pendidikan memberikan perubahan yang sangat signifikan. Bahkan mungkin bukan saat SMA saya rasakan, tapi justru di kuliah. Bagaimana kepercayaan saya terbangun. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya fenomena yang terjadi di Papua. Tidak semua mendapatkan kesempatan yang sama, Kak. Saya tidak mau menutup mata terhadap hal yang sedang terjadi di Papua, misalnya pendidikan yang sebenarnya belum secara merata di daerah perkampungan merasakan. Ya saya ingin membuktikan bahwa meskipun kita berasal dari daerah yang sangat tertinggal sekalipun, kita punya kesempatan untuk bisa meraih pendidikan setinggi mungkin selama ada usaha dan doa. Dan itu yang saya rasakan, Kak. Makanya kalau ditanya seberapa penting pendidikan, sangat penting buat saya. Makanya saya selalu mengejar pendidikan. Kalau bisa setinggi mungkin ya setinggi mungkin. Pokoknya sampai habis lah ya. Habis sampai terakhir ya kalau bisa gitu ya. Kalau dikasih kesehatan. Iya, tapi menuntut ilmu tuh emang nggak akan ada habisnya ya kan. Selama kita masih bernafas, kayaknya terus kita akan tetap belajar. Nah, apakah Lukas sudah merasakan perbedaan mungkin setelah menempuh pendidikan keluar Papua gitu ya, pas balik ke Papua itu apakah ada respon yang berbeda dari masyarakat atau keluarga? Pastinya
responnya sangat berbeda, jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Karena yang pertama, mereka sudah memandang saya sebagai pribadi yang baru, pribadi yang lebih berilmu. Akhirnya apa? Ketika ada beberapa permasalahan atau misalnya kita bahas tentang hal-hal sepele, kepercayaan terhadap kepemimpinan, mereka akan lebih menghargai apa yang saya sampaikan, pendapat saya secara personal. Dan saya melihat itu adalah perubahan yang sangat signifikan. Mereka sudah menempatkan posisi saya tidak lagi menjadi anak kecil, tapi mereka menempatkan posisi saya untuk sebagai orang dewasa yang bisa memberikan pendapat terhadap masalah. Dan saya melihat itu adalah hal yang sangat signifikan, berubah dalam kehidupan saya. Jadi lebih didengarkan. Betul, seperti itu. Betul sekali. Masih banyak hal yang pastinya ingin Juni tanyakan tentang Lukas terkait apa sih yang menyebabkan dia memilih prodi ilmu hukum. Tadi kan kita sudah sebut di awal ya. Jadi untuk sahabat Undiksa yang masih ingin mendengarkan kisah inspiratif dari Lukas, jangan kemana-mana, dinantikan video kita yang selanjutnya.